Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, hari ini, pagi ini kita akan mentadabburi ayat-ayat yang berkaitan dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab, di mana perhatian umat Islam secara besar tertuju pada peristiwa ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedangkan ayat yang kita akan bahas adalah surat Al-Isra, ayat yang pertama. Maka para jemaah sekalian, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak kalah hebatnya, tidak kalah pentingnya dengan sebuah peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi awal mula tahun perhitungan kalender Islam, kalender Hijriyah, yaitu dimulai dari tahun di mana terjadinya hijrah. Ya, sekarang ini kita sudah berada di tahun 1444 Hijriah. Maka peristiwa hijrah itu begitu berarti sekali dalam sejarah perjuangan umat Islam. Maka tidak kalah pentingnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj adalah merupakan bagian dari peristiwa yang melatar belakangi terjadinya hijrah itu. Ya, peristiwa yang terjadi kurang lebih 1 atau 2 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, tepatnya terjadinya adalah setelah wafatnya 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi dari kalangan keluarganya, yaitu paman beliau Abu Thalib, ya, dan istri beliau Khadijah, di mana keduanya kita kenal merupakan 2 orang yang amat sangat besar sekali perannya dalam membantu membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keduanya wafat dalam tahun yang sama, ya, dalam tahun yang sama, sehingga dikenallah tahun tersebut dengan sebutan tahun kesedihan. Nah, setelah itu tidak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para jamaah sekalian, ayat yang pertama dari surat Al-Isra, bahkan suratnya itu aja disebut surat Isra, ya, dijadikan nama surat, ya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu pun tidak kalah pentingnya untuk kita tadabburi, kita ambil hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini, ayat yang pertamanya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra. Dengan kalimat apa para jamaah? Subhana, maha suci. Subhana artinya maha suci. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya, yang asra itu memperjalankan di malam hari para jamaah. Jadi dalam bahasa Arab ada perbuatan yang dilakukan di pagi hari, dilakukan di siang hari, ada yang dilakukan di malam hari. Itu namanya beda-beda. Jadi asra sendiri sudah mengandung makna di malam hari. Tapi disebutkan lagi berikutnya, asra bi abdihi lailan. Kalimat lailan itu artinya malam. Enggak usah disebut malam saja, itu sudah mengandung makna malam. Ini ingin disebutkan lagi, ingin ditegaskan bahwa perjalanannya itu di waktu malam. Dan malamnya ini hanya separuh saja para jamaah, enggak semuanya, enggak full. Karena lailan bukan lailatan. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau pakai tak marbutoh, lailatan, lailatun, itu malamnya full. 1 malam. Tapi kalau di malam hari kan belum tentu semua seluruh malam. Itu lailan, enggak pakai tak marbutoh. Jadi bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, 4 jam, tidak full. Kalau Lailatul Qadar, malam kemuliaan, itu 1 malam full.
Yaitu mulai dari habis maghrib sampai datang fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan keselamatan. Itu Lailatul Qadar. Nah, Allah mengisra dan mi'rajkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, para jamaah, ayat ini diawali oleh kalimat subhana. Menarik sekali. Ya, ketika Allah mengawali surat ini awalnya dengan Maha Suci. Ada surat yang diawali dengan kalimat pujian, Alhamdulillah. Ya, seperti surat sesudahnya. Surat apa itu? Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Ya, Allah memuji yang dirinya bahwa Dia telah menurunkan kitab kepada hambanya. Nah, kalau di sini Allah mensucikan dirinya, subhana. Maka makna subhana artinya adalah kita menyempurnakan Allah. Suci, tidak ada kotornya, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Dalam hal apa? Khususnya adalah dalam hal peristiwa yang diceritakan berikutnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Allah awali dengan kalimat subhana agar kita pun melihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan kacamata iman. Bukan hanya sekedar menggunakan kacamata logika kita. Maka kalau hanya menggunakan logika, siapa yang beriman para jamaah? Percaya bahwa ada seorang anak manusia yang berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sangat jauh, itu udah balik lagi ke rumahnya sebelum waktu fajar. Sementara tidak ada teknologi transportasi yang canggih. Kalau kita hidup di zaman itu, para jamaah, apakah kira-kira kita bisa jamin nggak Pak? Kita percaya dengan peristiwa itu atau tidak? Ya, wallahu a'lam. Maka kalimat subhana biasanya digunakan adalah untuk menceritakan sesuatu yang amat besar, yang amat dahsyat, di mana sesuatu itu sangat mungkin mendapatkan perlawanan, mendapatkan pertentangan dari orang nggak percaya. Maka jangan mengedepankan sikap tidak percaya, ragu-ragu ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi yang harus kita kedepankan adalah subhana, yaitu kesucian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada cacatnya sedikit pun dalam peristiwa ini. Nah, ini para jamaah yang pertama. Kedua, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini disucikan, ya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini karena kita lihat dari latar belakangnya tadi. Latar belakangnya itu terjadi karena apa? Wafatnya dua orang yang dicintai oleh Nabi. Orang mungkin akan berpikir apa para jemaah? Ya Allah, itu apa namanya? Kenapa sih Allah mewafatkan Khadijah, Abu Talib di tahun yang sama? Orang akan berpikir apakah Allah tega, kejam kepada Nabi, menjadikan orang yang sangat berarti dalam dakwah itu wafat dalam satu tahun yang sama. Nggak boleh berpikir seperti itu. Ternyata di antara maha sucinya Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan bahwa dari peristiwa wafatnya Abu Talib, paman Nabi, dengan Khadijah, istri tercintanya itu, adalah di balik kesedihan yang Nabi alami, ternyata ada di sana ada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menetapkan sejarah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita menuduh Allah itu kejam kepada Nabi karena diwafatkannya dua orang yang dicintai ini. Itu yang kedua para jemaah. Kenapa muncul nanti tuduhan yang ketiga? Ya, ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah itu adalah seperti kita, orang yang lagi lagi pusing dengan persoalan, orang lagi sedih,
lalu diajak jalan-jalan, Pak. Kalau bahasa kerennya sekarang apa, Pak? Namanya? Lagi healing. Masa iya Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah menghibur Nabi. Diajak jalan-jalan. Kayak kalau manusia, iya para jamaah. Kita lagi mumet, kita lagi banyak masalah, diajak jalan-jalan. Jalan-jalan nggak tanggung-tanggung, Pak. Keluar negeri dan keluar angkasa, keluar bumi, ya kan? Nggak pakai nginep berhari-hari lagi, nggak sampai 1 malam udah pulang lagi. Kalau ada travel yang bisa menjanjikan perjalanan itu para jamaah, mau daftar nggak? Ya apalagi gratis, berebut itu para jamaah. Jadi para jamaah sekalian, apakah benar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajak jalan-jalan itu merupakan hiburan? Rada-radanya meskipun iya ada pembenarannya, tapi rasa-rasanya tidak sepenuhnya sekedar diajak jalan-jalan para jamaah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas hiburannya itu Al-Quran, hiburannya itu sholat, berzikir kepada Allah, udah cukup, nggak perlu jalan-jalan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih ditinggal oleh orang yang dicintai itu bukannya baru, Pak, bukan saat itu doang, tapi sejak lahir pun Nabi udah terbiasa ditinggal oleh orang yang dicintai. Dia lahir dalam keadaan yatim, tidak pernah melihat bapaknya. Itu aja udah sedih. Ya, begitu dilahir dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, bukan oleh orang tuanya para jemaah. Dibawa ke pegunungan Banu Sa'ad, kurang lebih 4 tahun di sana. Begitu udah selesai, dikembalikan kepada ibunya, dirawat oleh ibunya. Tidak lama kemudian, 2 tahun kemudian ibunya meninggal. Akhirnya dirawat oleh siapa? Oleh paman, oleh kakeknya. Ya, tidak lama kemudian, 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Itu orang-orang yang dicintai semua para jemaah. Dia udah terbiasa itu diuji oleh Allah dengan berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Kalau emang mau jalan-jalan, kenapa nggak dari dulu aja, kira-kira begitu. Ya, apalagi kita lihat anak-anak Nabi SAW, beliau punya anak 7, Pak. 6 dari Siti Khadijah. Yang 6 itu anaknya dia dapat dari istrinya Khadijah. Padahal menikah dengan Khadijah usia 40 Khadijah, Pak. Usia 40 masih bisa melahirkan 6 anak. Dan ternyata para jamaah, 7 anak Rasulullah SAW wafat semasa Nabi SAW masih hidup, Pak. Ya, kalau kita melihat anak meninggal kan termasuk kesedihan. Kalau umpamanya disuruh milih, kira-kira mau meninggal, umpama disuruh milih pada zaman kita, mau mendingan kita duluan yang meninggal apa anak kita duluan? Jangan melihat anak kita meninggal kita duluan. Tapi ternyata putra-putri Nabi SAW meninggal itu Nabi masih hidup menyaksikan. Apalagi yang laki-laki masih kecil semua meninggalnya. Dan hanya 1 yang menyaksikan Rasulullah SAW wafat. Meninggal setelah Nabi meninggal, baru dia meninggal. Siapa? Fatimah saja. Ya. Nah, kalau memang ini adalah sebuah kesedihan ditinggal mati oleh Khadijah dan Abu Talib, lalu Nabi perlu diajak jalan-jalan, rasa-rasanya bukan sekedar itu. Tapi ternyata apa? Di balik wafatnya Khadijah dan Abu Talib, ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus memulai memikirkan keluar Mekah, Pak. Selama 10 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, diganggu, dicela, dicaci maki, diintimidasi, disiksa. 10 tahun para jamaah dibelain sama Khadijah, ditolongin sama Abu Talib. Sekarang 2 orang itu sudah meninggal. Mau cari kemana lagi, wahai Muhammad, perlindungan dakwah kamu? Ternyata itu sebuah isyarat. Selain itu merupakan sunnatullah, takdir Allah yang namanya kematian, tapi maha suci Allah di balik kematian, kesedihan,
orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja di situ masih mengisyaratkan sebuah manfaat, sebuah nikmat yang besar, yaitu agenda dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus sudah memikirkan keluar Mekah, jangan cuma lokal di Mekah saja. Bahkan keluar Mekahnya bukan cuma sekedar dekat para jamaah, tapi ke Palestina. Bahkan bukan keluar Mekah doang, ke angkasa, menunjukkan bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dakwah semesta alam, rahmatan lil alamin. Mau minta tolong sama siapa lagi di kota Mekah? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak Isra dan Mi'raj, diberitahu bahwa di sana ada sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga, di mana tempat itu menjadi tempat pertemuannya para nabi, negeri para nabi, seluruh nabi mampir ke tempat itu, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, maka para jamaah sekalian, ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini rasanya lebih tepat para jamaah kita sebut bukan sekedar jalan-jalan menghibur, tapi ia adalah sebagai bentuk pembekalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin memberikan bekal lebih lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau lebih kuat para jemaah. Kenapa? Karena beliau akan menghadapi tantangan dakwah yang lebih besar. Yaitu apa? Setelahnya akan ada hijrah, pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka hijrah itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Kalau nggak cukup bekalnya, nggak bisa tuh para jemaah. Jalan kaki dari Mekah ke Madinah 400 km lebih, nggak bakal sanggup. Belum lagi dia harus menghadapi lingkungan baru, dia berdakwah di tempat yang baru. Belum lagi nanti ada tuntutan-tuntutan lainnya para jemaah, ekspansi dakwah ke sana, ke daerah-daerah lainnya, dan tidak menutup kemungkinan saat ekspansi dakwah tersebut beliau kaum muslimin menghadapi tantangan dakwah, orang-orang yang menentang, orang-orang yang menyerang, akhirnya terjadinya peperangan, dan di mana peperangan itu pun membutuhkan bekal. Tugas Nabi berikutnya lebih besar, lebih berat. Dia butuh bekal. Bekal apa itu para jamaah? Allah sebutkan linuriyahu min ayatina, bahwa dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Orang kalau udah ngelihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu malah mantap para jemaah, tambah yakin. Dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Isra dan Mi'raj itu sudah Allah tunjukkan pada saat di awalnya, yaitu kendaraan yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau pakai apa? Perjalanan yang jauh, yang singkat, kendaraannya apa kira-kira? Maka disiapkanlah kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq itu adalah sejenis apa bentuknya? Seperti peranakan blasteran antara keledai dengan bigol, ya. Gedenya nggak terlalu besar pada jamaah, sebesar himar keledai. Lalu kemudian tidak benar apa yang digambarkan, palanya wanita bersayap digambarkan. Nggak tahu gambarnya seperti apa. Tapi dia adalah kendaraan buraq. Di situ aja sudah kita tangkap bagaimana tanda kekuasaan Allah menyiapkan kendaraan tersebut. Pakai jaket nggak Pak? Jangan mikirin tuh, jangan pakai jaket. Bagaimana itu ntar kencangnya, ntar masuk angin apa enggak? Terus pakai keluar angkasa kan harus pakai alat. Gak usah mikir ke sana-sana sampai nanti akhirnya kita nggak percaya. Dan ingat, subhanalladzi, maha suci Allah. Jangan berpikir yang bukan-bukan tentang hal ini, karena yang memperjalankan adalah Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bahasanya itu adalah asra, Pak, memperjalankan. Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sendirinya. Kalau Nabi berjalan dengan sendirinya nggak bakal mampu, ya. Tapi Allah yang memperjalankannya. Kalau Allah yang memperjalankannya, Masya Allah,
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini para jamaah diperlihatkan di perjalanan itu, Nabi diperlihatkan tentang surga, neraka. Diperlihatkan apa macam-macam siksaan yang ada di neraka. Itu semakin mantap para jamaah. Itu adalah bekal. Belum lagi pulangnya membawa oleh-oleh salat. Ini merupakan bekal yang paling utama yang membedakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau ibadah sedekah, puasa, haji, umroh, itu malaikat Jibril turun membawa wahyu. Tapi untuk mewajibkan ibadah sholat, Nabi yang harus naik ke atas, bertemu langsung. Bukan bertemu, maksudnya naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima kewajiban sholat. Maka lihat hasilnya para jamaah, begitu pulang, turun dari Isra dan Miraj, selesai, beliau langsung menjalankan tugas. Tugasnya berat. Tugas berat yang apa? Yang pertama, beliau harus menyampaikan peristiwa tersebut. Dan kalau kita jadi mikirin, kita yang mengalami, Pak, kita akan pikir, siapa yang mau percaya sama saya? Tadi malam saya habis Isra dan Mi'raj, siapa yang mau percaya? Bisa-bisa kita dibilang gila. Dan ternyata benar. Nabi sampaikan, orang pada bilang Muhammad tambah gila, udah tambah parah gilanya kayaknya. Puncak, lihat tuh stres gara-gara ditinggal mati oleh istrinya, pamannya. Gila, dia halusinasinya tinggi banget sampai dia bilang ke Masjidil Aqsa, ke langit. Semua yang mendustakan. Dan disitulah dimana Nabi ingat sekali, saat itu Abu Bakar As-Siddiq, dialah yang membenarkan, percaya akan peristiwa itu. Ya, ketika orang bilang, Abu Bakar, teman kamu kenapa? Tengokin, dia untuk tambah parah gilanya. Emang kenapa? Ngaku-ngaku dia semalam habis Isra dan Mi'raj. Apa kamu percaya masih mau sama dia? Kata Abu Bakar, benar dia habis Isra dan Mi'raj malam tadi. Iya, dia ngaku-ngaku seperti itu. Nah, Abu Bakar malah mengatakan, kalau memang dia yang mengatakan, lebih dari itu pun aku percaya. Kata orang tersebut, wah sama gilanya katanya. Teman namanya, sama gila. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, langsung menjalankan tugas, ekspansi dakwah. Dia mau cari perlindungan di mana? Di Mekah sudah tidak aman. Ya, akhirnya dia pergi kemana dulu para jamaah? Ke Taif. Dia dakwah ke Taif, dan kita sama-sama tahu ketika Nabi ke Taif apa yang terjadi. Nabi diusir, Nabi disambitin, dilempari dengan batu, dengan kotoran, dicaci maki, diusir seperti orang gila para jamaah. Padahal dia seorang manusia yang mulia. Dan lihat apakah Nabi marah? Dia malah tenang. Ketika malaikat datang menawarkan, mau diapain? Aku siap melaksanakan perintah engkau ya Muhammad. Aku diutus oleh Allah. Apakah kamu mau bukit Uhud itu aku timpakan kepada mereka, biar mampus itu orang yang nyambit-nyambitin kamu? Ya, kata Nabi, enggak usah. Sesungguhnya mereka kaumku yang tidak mengetahui bahwa aku ini Nabi. Biarkan saja. Aku berharap mudah-mudahan kalau bapaknya belum beriman, mudah-mudahan nanti anak cucu berikutnya. Mantap sekali pada zaman sepulang dari Isra dan Mi'raj tersebut. Ya, kalau model kita pada jamaah lagi disakitin kayak begitu, malaikat datang, mau diapain itu? Begitu Uhud mau ditimpain ke situ, kalau bisa jangan satu begitu Uhud doang, 3 begitu Uhud timpain semua biar dia mampus, biar dia tahu siapa saya. Tapi Nabi, nggak usah. Nah, baru hingga berlanjut ke hijrah ke kota Madinah. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan lebih tepat kita sebut sebagai pembekalan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar siap menghadapi masa yang lebih sulit, terjadi peperangan, terjadi tantangan yang lebih luas. Bahkan isyaratnya di sana sampai jauh ke Masjidil Aqsa. Seakan ada isyarat. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Ya, yang saat itu Masjidil Aqsa sedang dikuasai oleh Romawi berjamaah. Bahwa kekuasaan Islam harus tersebar hingga ke sana. Dan sampai sekarang masih menjadi tugas kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang saat ini masih dikuasai oleh Israel. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbagai, yang terakhir Allah menyebut kalimat dalam ayat tersebut, asra bi abdihi. Allah mengisrakan
hambanya. Kalimat yang digunakan adalah abdihi, bukan telah mengisrakan rasulnya, tapi hambanya. Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai kapasitasnya sebagai hamba. Dari sini kita dapat pahami para jamaah bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu jasad dan ruhnya, bukan ruhnya saja. Jasad dan ruhnya itu disebut abdun. Dia kapasitas sebagai abdun, sama seperti kita abdun. Abdun itu satu akar kata dengan ibadah. Ya, artinya apa? Bahwa Isra dan Mi'raj itu merupakan kemuliaan dari Allah untuk Rasulullah, untuk Nabi. Ya, sementara Rasul-Rasul yang lain nggak ada yang di-Isra Mi'rajkan, cuma Nabi. Dan Allah meng-Isra Mi'rajkan Nabi sebagai bentuk memuliakan dia. Allah menyebutnya dengan kalimat abdun atas dasar prestasi Nabi dalam hal ibadahnya, bukan karena jabatannya sebagai Rasul, tapi diisrakan karena dia sebagai hamba, bukan sebagai Rasul. Kalau sebagai Rasul kita akan bilang, oh mungkin wajar saja Rasul, ya namanya juga Rasul, Rasulullah diisrakan. Tapi ini sebagai kapasitas hamba, di mana hamba itu adalah bentuk ketaatan, ketundukan ibadah Nabi SAW. Ternyata beliau dari kecil dia hidup, track record hidupannya bersih dari segala macam perbuatan yang saat itu marak dilakukan oleh kaumnya. Nabi nggak pernah minum khamr, meskipun sekelilingnya banyak orang pada mabok. Nabi nggak pernah nyembah patung, meskipun umumnya orang pada nyembah patung pada zaman. Bahkan sampai terus Nabi berhasil mencapai derajat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa prestasi Nabi menjadi teladan. Karena keteladanan Nabi dalam hal akhlak, dalam hal ibadah, abdunnya itulah kemudian Allah muliakan dia dengan Isra dan Mi'raj. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, dari sini kita mendapatkan hikmah pelajaran. Kalau mau mendapatkan kemuliaan juga dari Allah Subhanahu wa taala, caranya bukan harus ngaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul, tapi jadilah manusia yang paling beribadah. Siapa yang ibadahnya semakin bagus, Allah akan muliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ibadah yang dijadikan sampel, jadikan contoh di sini adalah ibadah salat yang dibawa oleh Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj. Mirip kalau dulu Nabi Mi'rajnya itu adalah fisik dan ruhnya, maka kita sekarang dalam salat-salat kita fisiknya ada di dunia, tapi ruh kita yang Mi'raj, ya, ke Allah Subhanahu wa taala, berdialog, bermunajat, ya, dekat, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memuliakan kita. Ini para jamaah, ya, peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini mengingatkan kita untuk sama-sama kita memperbaiki bekal kita. Dan bekalnya apa? Setelah ini 2 bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mari kita jadikan ia sebagai bekal kita untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ini para jamaah yang bisa kita bahas tadabburi dari ayat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj.